Di awal film ditunjukkan seorang pria kaya raya, perkasa dan tampan yang sedang berolahraga. Ia pun dengan keren menunggangi mobil Ferrarinya. Ia pun berbicara bahwa dirinya bukanlah orang kaya atau anak konglomerat, tapi ia bisa naik Ferrari. Ya, karena aku seorang gigolo. Bukan aku ya guys, tapi dia. Maksudnya dia yang bilang aku. Ya, gitulah. Dan film pun dimulai dengan berjudul The Gigolo. Film ini akan berfokus kepada seorang pria bernama Fung, atau kita panggil aja dia Fang. Ia terlahir dari keluarga miskin atau bisa dikatakan sederhana. Lalu datanglah ibunya yang membantu untuk mengurus daging bebek tersebut. Ya, ibunya adalah tukang daging bebek. Lalu si Fang meminta uang kepada ibunya untuk membayar uang les. Karena ibunya tidak punya uang dan ayahnya entah di mana rimbanya, ibunya menyuruh Fang untuk meminjam kepada sepupunya si Fang. Singkat cerita, si Fang ini mengunjungi saudara sepupunya yang bernama Hang. Sepupunya ini mempunyai bar atau semacam diskotik itu. Lalu si Fang pun diberi pinjaman. Setelah itu sepupunya menyuruh Fang buat bekerja aja daripada meneruskan sekolah dan menyusahkan ibunya. Tapi si Fang tidak mau dan tetap ingin sekolah. Lalu datanglah salah satu teman sepupunya yang bernama Michelle. Ia pun menggoda-goda si Fang. Karena si Fang ini niatnya cuma minjem duit doang, Fang pun hanya diam. Lalu datanglah dua orang lagi, yang cewek bernama Yoyo dan yang cowok bernama Chris. Jadi si Yoyo ini lagi memakai jasa gigolo si Chris. Dan si Chris adalah gigolo yang cukup dikenal juga. Saat Michelle meraba-raba Fang, Fang memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya, Fang sedang bermain basket bersama beberapa orang. Fang ternyata memiliki pacar yang cantik bernama Jolie. Fang pun tebar-tebar pesona dan tunggu dulu. Kok ada jamet anjir di sini? Wah, jamet kuproy terkenal sampai luar negeri ya. Hahaha. Lalu si Jolie ditawarin main ke pesta sama Peter. Jadi si Peter itu kayak berandalan sekolah gitu ya guys. Jolie pun menolak dan ingin main ke rumah si Fang aja. Si Peter langsung kesal dan akan membalas dendamnya. Singkat cerita, saat Fang dan temannya di loker, temannya menemukan sejenis narkotika di lokernya Fang. Karena ada guru yang menghampiri, temannya ini langsung menyembunyikan benda itu di celananya si Fang. Guru itu mengecek lokernya si Fang dan si guru nggak menemukan apa-apa. Si Peter pun kebingungan karena benda haram itu tiba-tiba hilang dari lokernya si Fang. Sepulang sekolah, si Fang pun pacaran sama Jolie. Fang pun mengajak Jolie menonton kaset. Dan film ini film biru anjir. Lalu semakin lama menonton, mereka pun mau melakukan mantap-mantap. Tapi saat Fang baru mau memasukkan otongnya, ibunya pun datang dan kaget melihat mereka berdua. Tapi anehnya ibunya ini tidak marahin mereka berdua. Si Fang bilang mereka sedang belajar. Tapi saat ibunya mengambil buku di celananya si Fang, resleting si Fang belum dinaikkan. Abis kau Fang. Dan ibunya bilang kalau mau mantap-mantap pakai kondom aja, kasihan nanti pacarnya. Ibunya sih gokil juga ini mah, hahaha. Malamnya si Fang menemui bapaknya. Ia bercerita mengenai dirinya saat hendak memasukkan otongnya tadi. Si bapaknya juga ngewajarin kalau otong anaknya ini memang warisan dari bapaknya. Katanya kalau mau ngegenjot cewek harus pakai pemanasan jari dulu. Gokil juga nih ibu bapaknya. Contohnya seperti... Waduh, keesokan harinya temannya si Fang sedang dibully. Lalu Fang pun menolongnya dan ribut dengan Peter itu. Guru pun datang untuk melerainya. Sepulang sekolah, si Fang cerita ke temannya kalau dia dikeluarkan dari sekolah. Dan ia melihat seorang gadis cantik dan seksih sedang memperbaiki ban mobilnya di tengah-tengah hujan deras. Aduh, maaf banget mbak, tuh isian jelas amat. Eling. Dan si Fang pun membantunya. Setelah hujan reda, wanita itu memberikan uang kepada Fang. Karena si Fang ini baik hati, Fang pun menolaknya dan pergi dari wanita itu. Lalu Fang menelpon ibunya memberi kabar kalau ia dikeluarkan dari sekolah. Ibunya pun langsung terjatuh sakit dan sakit pinggang. Singkat cerita, Fang pun mulai bekerja jadi tukang bersih-bersih di barnya si Hang, sepupunya itu. Ia pun menjadi perhatian wanita-wanita bar tersebut. Lalu si Yoyo menggodanya dan akan membayar $10.000 jika Fang mau main dengannya. Fang pun mencoba untuk bermain. Tapi ternyata si Yoyo mengajak Fang ke teman-temannya. Lalu si Yoyo membuka celananya si Fang. Alangkah kagetnya si Yoyo karena ternyata otong si Fang ini gede banget anjir. Lalu si Yoyo pun mencoba pemanasan dulu sebelum bermain dengan Fang. Tapi tak lama kemudian si Fang malah udah cerot duluan. Ya mungkin karena baru pertama kalinya. Lalu ia ditertawakan dan pergi. Malu abis pasti. Fang pun berdiam diri dan mencoba untuk sebat. Di situ ia bertemu dengan si Chris. Chris adalah gigolo yang di awal film yang sama si Yoyo tadi. Ia bercerita mengenai hal tadi dan si Chris bilang itu hal yang wajar.
Chris pun menawari si Fang untuk menjadi gigolo aja dan menemui kliennya. Singkat cerita, ternyata kliennya adalah seorang wanita yang gendut dan memiliki nafsu makan yang tinggi. Si Fang pun merasa ditipu oleh Chris. Sialnya lagi, ketika mereka berusaha mesra, ternyata ada si Peter yang sedang memfoto dan mengirimkannya ke si Jolie alias pacar si Fang itu. Jolie pun langsung memutuskan si Fang di situ juga, guys. Lalu si Fang menemui bapaknya yang lagi ngamen. Ia bilang bahwa ibunya lagi sakit dan ia sudah dikeluarkan dari sekolah. Lalu ia juga bilang bahwa dirinya udah jadi gigolo. Si bapaknya ini ngewajarin apa yang dilakukan anaknya dan karena keadaan ekonomi juga ya kan. Lalu bapaknya ini nyuruh si Fang untuk pergi menemui seorang bernama Abson. Abson adalah raja gigolo. Jadi si Fang disuruh menemuinya untuk belajar menjadi gigolo dan sekalian nagihin utang 30 juta milik bapaknya tersebut. Malamnya Fang menemui Yoyo. Si Yoyo pun jadi super judes karena pelayanan si Fang kemarin, karena udah sholat duluan sebelum si Yoyo puas. Yoyo pun nyuruh Fang pergi aja ke tempat Michelle karena Michelle lagi butuh jasa gigolo. Keesokan harinya ia ke tempat Michelle dan anjrit, tubuhnya menjadi meja makanan. Dan di situ ia rebahan tanpa busana, guys. Lalu Michelle dan teman-teman yang makan bersama. Terus ada nenek-nenek nongol juga mau makan. Malah gigit otongnya si Fang. Anjir, hahaha. Singkat cerita, Fang pun telah selesai kerja jadi gigolo di tempat Michelle. Ia pun berjalan pulang sambil menangis. Malamnya ia menemui salah satu temannya yang bercerita tentang dirinya yang jadi gigolo. Kata temannya ini kalau jadi gigolo ini harus keren, rambut tertata rapih dan pokoknya jangan culun aja gitu. Lalu temannya ini merekomendasikan untuk pergi ke salonnya si Abson. Tak perlu banyak mikir, Fang pun langsung pergi ke salonnya si Abson. Fang bertemu dengan anak buahnya si Abson dan memintanya untuk menunggu. Dan ia menunggu sampai malam. Karena ia menunggu dengan sabar, anak buahnya Abson pun mengajak ke bar. Lalu anak buahnya ini memberinya semacam sisa. Lalu si Fang langsung teler dan ngefly, guys. Lalu ceweknya ini pun menggenjot si Fang dengan keadaan teler. Lalu setelah itu Fang pun bisa menemui Abson dan tanpa basa-basi ia pun menanyakan perihal pergigoloan. Lalu si Abson pun memberikan beberapa kata motivasi. Anjir, motivasi. Lalu selain itu, Fang menanyakan soal utang ayahnya juga. Abson jadi sedikit emosi dan gak mau bayar. Karena ayahnya Fang juga katanya kalau dilihat-lihat dari belakang banyak hutang juga ke Abson. Singkat cerita, Fang pun menemui ayahnya yang lagi ngegembel dan cerita kalau si Abson gak mau bayar utangnya. Lalu beberapa orang pun datang untuk menagih utang kepada ayahnya Fang. Karena gak punya duit, mereka pun ribut dan kejar-kejaran. Lalu ayahnya dibacokin sama mereka sampai gak sadarkan diri, guys. Fang pun menemui Abson lagi dan meminta uangnya. Lalu Abson ngajak ribut dulu, kalau menang nanti dibayar. Sayangnya Fang selalu kalah di pertarungan. Setelah itu sang Abson pun mengobrol. Abson menunjukkan bakatnya yang aneh, yaitu mengambil pil dari dalam gelas dengan lidahnya. Fang pun minta ajarin bagaimana caranya. Lalu Abson pun memberitahu bahwa supaya nanti pas disewa si cewek pun enak. Fang pun harus berlatih dengan koin, menjilati koin tersebut sampai tidak jatuh dari kaca. Fang pun melatihnya terus menerus. Singkat cerita, Fang benar-benar mulai serius dan menunjukkan hasil latihannya kepada Abson dan akan dipraktekkan kepada anak buahnya si Abson. Lalu hasil latihannya pun benar-benar manjur dan si Abson pun bangga. Anjir. Fang pun langsung ke bar dan menemui Yoyo, lalu mengajak Yoyo untuk mantap-mantap. Lalu si Yoyo pun langsung terkapar lemas karena permainan si Fang itu. Fang pun benar-benar jadi gigolo yang banyak dipesan. Singkat cerita, Michelle juga memesan si Fang dan seperti biasa, si Fang pun mantap-mantap sampai si Michelle puas. Singkat cerita, Fang antar teman gigolonya untuk casting film Raja Gigolo. Karena temannya ini gak cocok, sutradara itu minta Fang untuk menggantikan casting temannya. Alhasil Fang lah yang terpilih. Dan ternyata sutradara ini adalah wanita yang di awal film yang dibantu oleh Fang tadi untuk memasangkan ban mobilnya itu. Lalu Fang pun mulai berkegiatan di dunia perfilman. Singkat cerita lagi nih guys, sutradara ini bernama Chow Lee. Jadi si Chow Lee ini ngajak si Fang ke pesta temennya dan berpura-pura jadi pacarnya, dan si Fang menyetujuinya. Keesokan harinya mereka pun berpesta dan mesra-mesraan. Tapi ternyata temannya si Chow Lee ini adalah si Peter, teman sekelas Fang saat SMA dulu. Mereka pun minum-minum sambil ngobrol. Makin lama ngobrol, makin teler dan ngefly guys. Si Fang ngerasa ada yang aneh dan pergi ke WC. Lalu ia memuntahkan apa yang ia minum dan berusaha untuk tidak teler lagi. Di lain tempat, si Peter membawa Chow Lee ke kamarnya dan berusaha memperkosanya. Beruntung si Fang langsung menggetok sebuah besi ke kepalanya si Peter sampai kejang-kejang dan memfoto kancutnya si Peter yang ternyata cuma 1 cm. Di jalan setelah si Chow Lee sadar, ia pun langsung menjelaskan perihal tadi. Singkat cerita, si Fang dan Chow Lee udah jadian. Si Chow Lee ngajak ke rumahnya untuk bertemu keluarganya. Ia pun dikenali dengan ayahnya yang bernama Pak Ben. Lalu tak lama kemudian datanglah istrinya yang ternyata adalah Michelle alias langganan si Fang. Fang pun kaget dan Michelle pun juga sama. Mereka pun menutupinya. Selanjutnya mereka makan malam. Fang juga diajak jalan-jalan sama Pak Ben untuk melihat-lihat koleksi benda tajam
ayamnya. Lalu ia ditodong dan bilang kalau menyakiti anaknya jangan harap bisa hidup lagi. Coba kalian bayangin deh, si Fang ini diancam sama ayahnya si Choli untuk jangan buat masalah. Tapi yang ada sebenarnya, Fang adalah gigolo dan pernah disewa sama istrinya sendiri. Tawan mate kau. Michelle pun minta Fang untuk menemuinya dan mereka pun membahas perihal masalah ini. Si Fang sudah mutusin kalau ia mau jadi aktor aja dan gak akan jadi gigolo lagi. Sedangkan Michelle kekeh tetap gak mau karena dia nyewa si Fang bukan untuk kepuasannya saja, tapi ia juga mencintainya dan gak rela kalau Fang dan anaknya jadian, dan Fang pun meninggalkannya. Keesokan harinya si Fang jujur sama Choli kalau ia adalah seorang gigolo beneran, tapi karena kekuatan cinta si Choli pun gak ninggalin si Fang. Singkat cerita, si Michelle sedang meratapi kesedihannya karena orang yang ia cintai malah serius sama anaknya. Heran ya sama si Michelle, udah kaya masih aja selingkuh. Mungkin karena suaminya galak, hahaha. Dan Michelle pun teler dan tertidur dengan laptop yang menyala sambil muterin videonya sambil mantap-mantap sama si Fang dulu. Saat tertidur pulas, Pak Ben suaminya pun datang dan melihat isi laptop itu. Saat jalan berdua, si Fang diculik dan entah dibawa kemana. Sin pun berpindah ke rumah Pak Ben. Ternyata itu perbuatan Pak Ben. Pak Ben pun marah-marah pada Michelle. Bahkan saking marahnya, Pak Ben menyuruh anak buahnya untuk mantap-mantap ke istrinya sendiri. Saat Ben hendak membunuh Fang, Choli pun datang dan menahan ayahnya saat itu juga. Saat itu Choli memohon untuk tidak membunuh Fang. Michelle pun datang dan menodongkan pistolnya dan tanpa basa-basi ia pun menembak kepala Pak Ben sampai modar atau mokat. Choli pun kesal dan langsung menghajar ibunya sendiri. Dan Michelle menusuk perut anaknya sendiri dengan pisau. Dan si Fang pun bangun dan menodongkan pistol dan menembaknya sampai mati. Sambil menangis, Fang pun membawa Choli ke kuburan. Ya enggak lah, ya ke rumah sakit. Lalu scene pun diakhiri dengan si Fang dengan kekayaannya. Ternyata setelah Pak Ben mati, ia mengambil alih semua harta Pak Ben dan si Choli pun masih hidup dan film pun selesai.